Arema menjalani sesi latihan yang lebih panjang dari biasanya pada Selasa, tanggal 21 November tahun 2023, pagi di lapangan ARG, Kabupaten Malang. Fernando Valente, pelatih tim, menyatakan bahwa keputusan ini adalah bagian dari persiapan tim menjelang pertandingan melawan Persik Kediri pada pekan 20. Sesi latihan pagi dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, tetapi sebelum itu, para pemain sudah berada di lapangan untuk melakukan pemanasan dengan bermain rondo. Tradisionalnya, sesi latihan diakhiri pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat setelah small game. Namun, kali ini latihan diperpanjang hingga pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, menandakan adanya peningkatan durasi latihan untuk mempersiapkan tim secara maksimal. Ini kita lakukan karena besok kita gak latihan. Kita akan berada dalam perjalanan dari Malang ke Bali. Jadi, ini sudah konsekuensi kita karena perlu waktu untuk menempuh perjalanan, kata Fernando. Fernando Valente memastikan penambahan durasi latihan karena adanya materi latihan tambahan. Pelatih asal Portugal itu menyertakan latihan fisik yang dipimpin oleh pelatih fisik, Ghazeli Junpanam. Sesi latihan fisik dimulai pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat setelah sesi small game. Materi latihan fisik berlangsung hingga pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dan ditutup dengan sesi pendinginan. Hal ini menunjukkan komitmen tim untuk meningkatkan aspek fisik dalam persiapan mereka. Hari ini kita tambahkan porsi latihan. Penambahan porsi latihan ini sebagai kompensasi sesi latihan besok yang kita tiadakan, pungkas pelatih berusia 64 tahun itu. Charles Lokolingoy mengalami cedera hamstring menjelang pertandingan Arema melawan Persik Kediri pada pekan 20 Liga 1. Pemain sayap asal Australia tersebut dilaporkan mengalami cedera saat sesi latihan di Stadion Gajayana, Kota Malang, Senin, tanggal 20 November tahun 2023, sore, dan harus menepis saat sesi game. Pelatih Arema, Fernando Valente, menyatakan bahwa masalah cedera ini telah menjadi fokus sejak awal, tetapi terdapat beberapa faktor kondisional yang mempengaruhi penanganannya. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi tim dalam menjaga kesehatan pemain menjelang pertandingan penting. Kita tidak pernah tahu apa masalah sebenarnya. Namun, saya rasa, Lokolingoy hanya cedera ringan. Mungkin, dia hanya butuh istirahat saja, kata Fernando. Fernando Valente mengungkapkan kemungkinan bermainnya Charles Lokolingoy dalam pertandingan melawan Persik Kediri. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, peluangnya tetap terbuka. Berdasarkan informasi dari tim medis Arema, Lokolingoy memerlukan 3 hari observasi lebih lanjut. Keputusan mengenai kemungkinan ia akan bermain melawan Persik baru akan diambil setelah periode tersebut. Peluang Lokolingoy bermain lawan Persik kita belum tahu. Kita akan lihat dulu ke depannya bagaimana setelah latihan berikutnya. Saya harap dia bisa bermain, imbuhnya. Ternyata, tidak hanya Charles Lokolingoy yang mengalami cedera sebelum pertandingan melawan Persik Kediri, 2 pemain lainnya, Dendi Santoso dan Bayu Aji, juga masih dalam program pemulihan. Sementara ini, kita belum tahu kondisi mereka. Kita akan tahu jawabannya setelah ada informasi terbaru dari tim medis kepada kami, pungkasnya. Pemain senior Arema FC, Johan Ahmad Farizi, telah pulih dari cedera panjang. Ia kini telah kembali mengikuti sesi latihan bersama rekan-rekan timnya dalam jeda kompetisi paruh musim. Dengan mundurnya Mikael Tata dari Arema FC, posisi bek kiri tim dapat dianggap kosong. Ahmad Maulana Syarif biasanya mengisi posisi tersebut setelah digeser dari posisi gelandang bertahan aslinya. Kembalinya Johan Ahmad Farizi secara otomatis akan mengisi peran sebagai bek kiri, yang diharapkan dapat meningkatkan soliditas lini pertahanan Arema FC. Farizi memiliki tekad untuk berkontribusi membawa tim keluar dari zona degradasi. Sebenarnya kuncinya itu satu, harus yakin di setiap pertandingan harus menang. Agar Arema bisa keluar dari peringkat bawah,
ucapnya. Cedera yang dialami sejak awal musim menyebabkan Johan Ahmad Farizi baru bermain 3 kali bersama Arema FC di musim ini. Penampilan terakhirnya terjadi saat Arema FC menghadapi Persita Tangerang di Pekan 12 Liga 1 2023. Johan Ahmad Farizi mengalami cedera pada telapak kakinya, yang memaksa dirinya untuk beristirahat dalam jangka waktu yang cukup lama. Meskipun sudah pulih dari cedera, pemain senior berusia 33 tahun itu mengaku masih merasakan trauma. Oleh karena itu, dia terus berlatih untuk memulihkan fisiknya dan meningkatkan kemampuan dalam mengolah bola, sebagai langkah untuk kembali berkontribusi dengan Arema FC. Ya, trauma pasti ada, makanya saya terus berlatih untuk menghilangkan trauma itu dan mengembalikan lagi feeling terhadap bola, ujarnya. Dengan kondisi yang sudah fit, kemungkinan besar Al-Farizi akan menjadi starter saat Arema FC menghadapi Persik Kediri akhir pekan ini. Meskipun demikian, keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan tim pelatih. Al-Farizi sendiri hanya fokus pada latihan dan berjuang untuk membantu Arema FC bangkit di putaran kedua Liga 1 2023. Saya, apa kata pelatih? Sebagai pemain saya hanya berlatih, menjalankan instruksi dari pelatih. Itu saja, tandasnya. Striker asal Brasil, Gustavo Almeida, telah bergabung dalam sesi latihan Persija Jakarta setelah dipinjamkan oleh Arema FC untuk putaran kedua Liga 1. Kepergian Gustavo meninggalkan kekosongan besar dalam tim Singoedan, karena ia merupakan top scorer dengan kontribusi mencapai 70% dari total gol yang dicetak tim. Indikasi bahwa skuad Arema masih belum sepenuhnya pulih dari kepergian Gustavo terlihat dalam sesi latihan mereka di lapangan ARG, Kabupaten Malang, akhir pekan lalu. Dedik Setiawan, striker Arema, tanpa sadar memanggil nama Gustavo saat meminta bola, menggambarkan kerinduan akan kehadiran striker asal Brasil tersebut. Sebelum kepindahan Gustavo, Dedik sering berkolaborasi dengannya dalam latihan, membentuk chemistry yang kuat. Namun, di putaran kedua, Dedik kehilangan pasangannya tersebut setelah kepindahan Gustavo. Iya, saya sempat salah panggil. Mungkin terbiasa panggil Gustavo, katanya. Saat ini, Dedik menjadi andalan utama di lini depan Arema FC karena pengganti Gustavo belum tiba di Malang dan Charles Lokolingoy mengalami cedera paha. Dengan kondisi ini, Dedik dipersiapkan sebagai target man untuk pertandingan melawan Persik Kediri, tanggal 27 November tahun 2023, di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Di akhir putaran pertama, performa Dedik mengalami peningkatan. Pemain berusia 28 tahun ini menjadi lebih rajin dalam mencetak gol. Meskipun baru mencatatkan 4 gol, kepercayaan dirinya di depan gawang semakin meningkat. Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk menjawab kepercayaan yang diberikan pelatih, tegasnya. Sementara ditanya tentang calon striker baru Arema, Dedik mengaku belum mengetahui informasinya, tapi dia memasrahkan kepada pelatih dan manajemen. Siapapun pemain barunya, kami akan menerima. Karena semua pemain bagian dari tim dan pasti berusaha memberikan kontribusi yang positif, lanjut Dedik.